Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Halo rekan hebat, kembali lagi bertemu dalam seri penelitian kualitatif pajak. Hari ini masih membaca buku Reformasi Pajak berkaitan dengan tax amnesty. Jadi rekan hebat tinggal pasang saja earplug-nya, beraktivitas sambil mendengarkan materi tentang perpajakan. Check it out! Lesson Learned Reformasi Pajak Jilid Kedua. Memasuki 2009, Ditjen Pajak merilis Reformasi Pajak Jilid Kedua yang berfokus pada upaya melanjutkan perubahan yang sudah dilaksanakan sebelumnya, serta menyiapkan sejumlah perubahan administrasi pajak yang baru. Berbagai perubahan dan penyempurnaan dilakukan, mulai dari perubahan organisasi, penyiapan sumber daya manusia, perombakan proses bisnis, hingga digitalisasi proses bisnis di Ditjen Pajak. Mahfud Siddiq, Dirjen Pajak periode 2000-2001 mengatakan, program reformasi pajak di Ditjen Pajak senantiasa mengikuti paradigma perubahan agar kontekstual dengan situasi saat itu. Maka dari itu, babak dari perjalanan reformasi selalu berubah untuk menyesuaikan diri dengan situasi yang terjadi pada masa itu. Tapi semangatnya tetap sama, untuk meningkatkan kas negara, kata Mahfud. Salah satu karakter reformasi pajak jilid kedua menurut Mahfud adalah dalam setiap perubahan yang dilakukan, Ditjen Pajak selalu mempertimbangkan perilaku para pelaku usaha. Salah satu poin krusial yang kerap dibicarakan adalah mengenai kenyamanan para pelaku usaha sebagai WP. Karena itu, indikator keresahan para pelaku usaha menjadi salah satu tolak ukur perubahan kelebihan pajak. Kita membutuhkan banyak investasi untuk menciptakan kemakmuran setinggi-tingginya bagi masyarakat, kata Mahfud. Investasi akan memutar roda perekonomian, menciptakan barang atau jasa, menambah lapangan kerja, dan hal ini pada ujungnya akan berdampak pada setoran pajak di masa yang akan datang. Pada akhirnya, penerimaan negara akan meningkat dan hasilnya harus bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perubahan administrasi yang mendasar pada reformasi pajak jilid kedua ini adalah pada struktur organisasi. Dari awalnya berbasis pada jenis pajak menjadi berbasis pada fungsi. Meskipun perubahan ini sudah dimulai sejak era reformasi pajak jilid pertama, implementasinya lebih banyak dirasakan di era reformasi pajak jilid kedua. Muhammad Subakir, Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia atau IKPI mengatakan, perubahan struktur organisasi Ditjen Pajak diikuti perubahan tata laksana organisasi yang berdampak pada pegawainya, pola kerja, sistem remunerasi, budaya kerja, hingga semangat kerja dari puluhan ribu petugas pajak pada saat itu. Akhirnya juga harus berubah agar layanan perpajakan menjadi lebih baik. Jika dulu pegawai pajak identik menguasai satu jenis bidang pajak tertentu saja, sesuai dengan penugasannya, pada pasca perubahan struktur, pegawai pajak dituntut menguasai semua jenis pajak. Kalau pada masa sebelumnya, pemeriksa pajak hanya bekerja memeriksa wajib pajak, sekarang petugas pajak juga harus bisa memberikan pelayanan. Semangat pelayanan inilah yang ikut mencuat pada periode reformasi pajak jilid kedua. Hasil yang terlihat dalam reformasi pajak jilid kedua adalah transformasi pegawai pajak dalam memberikan pelayanan kepada WP. Pada periode ini, petugas pajak mengusung semangat melayani tanpa harus meninggalkan peran pengawasan. Kantor pajak yang dulu terkesan angker dan dihindari kini lebih bersahabat bagi WP. Dengan semangat pelayanan ini pula, banyak terobosan dilakukan oleh Ditjen Pajak. Banyak kebijakan dan perubahan sistem administrasi yang dilakukan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dari pelaku usaha. Fase kunci.
Perubahan besar terjadi dalam reformasi pajak jilid kedua, terutama dalam administrasi, mulai dari terbentuknya direktorat baru hingga terbentuknya unit teknis yang mempercepat proses bisnis di Ditjen Pajak. Selain itu, juga terjadi perubahan mekanisme kerja dan promosi, serta modernisasi 2008. Kami memang fokus di reformasi proses bisnis, kata Robert Pakpahan, Dirjen Pajak periode November 2017 sampai November 2019. Di antara inisiatif strategis yang mengubah banyak administrasi Ditjen Pajak pada reformasi pajak jilid kedua ini adalah pembentukan Direktorat SDM, Kepatuhan Internal atau KI, dan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Penyesuaian fungsi Direktorat Peraturan Pajak pertama dan Peraturan Perpajakan kedua (PP2) seiring dengan peralihan peran penyusunan regulasi ke Badan Kebijakan Fiskal. Perubahan fungsi Direktorat Transformasi Proses Bisnis menjadi Direktorat Pengembangan Proses Bisnis dan Organisasi. Penyesuaian struktur organisasi unit vertikal sebagai akibat dari pemekaran wilayah pajak. Perluasan tugas Direktorat Potensi Kepatuhan dan Penerimaan PKP. Penyesuaian fungsi Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan. Penyesuaian fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan, Sistem Manajemen Data, dengan tingkat keamanan yang sangat tinggi dengan dukungan sistem teknologi informasi yang terintegrasi, pengembangan sistem perencanaan dan manajemen SDM, pembentukan sistem pengendalian atas perilaku pemeriksa pajak, pembangunan sistem monitoring pekerjaan terintegrasi untuk penelaah, keberatan, petugas sidang, dan evaluator yang akan menghasilkan database bidang keberatan dan banding, pembangunan infrastruktur logistik untuk menyimpan dokumen wajib pajak secara efektif, peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia. Adanya kebutuhan Ditjen Pajak melakukan sejumlah perubahan dalam administrasi pajak tersebut mengubah banyak hal, khususnya yang terkait dengan pelayanan, seperti perubahan layanan perpajakan secara bertahap, bergeser dari manual dan tatap muka menjadi layanan secara online dan terpusat. Menjawab kebutuhan investasi, perubahan pelayanan pajak juga membuka ruang bagi pengusaha dan pelaku bisnis dalam menjalankan usaha mulai dari pengampunan pajak hingga pemberian insentif atau fasilitas, kemudahan di bidang perpajakan. Semua fasilitas perpajakan bermuara pada penguatan ekonomi dan penguatan daya beli masyarakat yang saat itu dihantam krisis global. Pada periode reformasi pajak jilid kedua ini pula, pemerintah mengeluarkan insentif pajak bernama Tax Holiday yang pertama kali berlaku tahun 2010. Skema pemberian Tax Holiday sesuai besar investasi yang ditanamkan. Di kemudian hari, kebijakan Tax Holiday diperbarui tahun 2018. Pada masa reformasi pajak jilid kedua ini juga, Ditjen Pajak melakukan pengawasan yang efektif dan efisien guna mencegah agresif tax planning. Pengawasan yang dilakukan juga memberikan kepastian bagi pelaku usaha dalam penegakan hukum yang nantinya bisa memperluas basis pajak. Perubahan layanan pajak yang berbasis online juga memudahkan para WP, terutama dari sektor usaha. Proses pengurusan dokumen pajak mereka menjadi lebih cepat dan tentunya efisien secara bisnis. Selain itu, transparansi proses perpajakan juga meningkatkan kepercayaan dari pelaku usaha dalam mendapatkan layanan maupun membayarkan tanggung jawabnya. Memang pantas dimaklumi, mesin pendorong ekonomi Indonesia berasal dari pajak yang dibayarkan pelaku usaha. Semakin banyak investasi yang datang, semakin jumbo potensi pajaknya. Sebagian pihak menganggap konsensi dengan pelaku usaha penting dilakukan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi. Apalagi, pola memberikan insentif pajak tidak hanya diberlakukan di Indonesia saja, bahkan dilakukan oleh banyak negara. Bahkan, pemberian insentif ke pelaku usaha kerap menjadi perlombaan oleh beberapa negara guna menarik investor. Pada masa ini juga, banyak investor tak hanya melihat peluang pasar saja, tapi juga melihat tawaran insentif pajaknya. Maka dari itu, media kerap kali memberitakan tentang kegagalan investor berinvestasi hanya gara-gara tak cocok dengan tawaran insentif pajaknya. Atas dasar ini pula, reformasi pajak jilid kedua ikut berperan dalam akselerasi pertumbuhan ekonomi. Pemanfaatan teknologi.
Ikut perkembangan teknologi itulah sekiranya pengalaman lain yang sangat berharga yang diperoleh di masa reformasi pajak jilid kedua. Ditjen Pajak telah memanfaatkan teknologi guna mengejar kenaikan pada pendapatan kas negara. Dengan teknologi itu pula Ditjen Pajak mempermudah WP dalam mendapatkan layanan administrasi perpajakan. Contohnya, adalah layanan call center pajak yang dikenal dengan nama Kering Pajak 500-200 melalui sambungan telepon. Kini layanan itu sudah berkembang dengan pesat, bahkan bisa-bisa diakses secara real time. Selain konsultasi dan mendapatkan informasi soal pajak, WP juga bisa melakukan konsultasi perpajakan langsung termasuk mendaftarkan NPWP secara elektronik atau e-registration. Ragam pembayaran pajak juga terbuka lebar dari cari transfer via anjungan tunai mandiri, hingga pembayaran pajak secara elektronik atau billing system, dan juga penyampaian laporan pajak secara elektronik, ISPT dan e-filing. Penggunaan teknologi menjadi kunci pelayanan Ditjen Pajak dalam memberikan pelayanan. Integrasi teknologi juga membantu Ditjen Pajak meningkatkan kemampuan petugas dalam melakukan pemungutan pajak, penagihan, serta melakukan pengawasan. Begitu juga dalam pengawasan internal. Ditjen Pajak juga memanfaatkan teknologi untuk membuka peran publik, melakukan pengawasan kepada petugas pajak. Iwan Juniardi, mantan direktur di CT DJP bilang perubahan kultur yang ada di DJP tak lepas dari peran IT yang mengubah proses bisnis. IT juga berperan dalam perubahan manajemen sumber daya manusia. Inilah inti dari reformasi pajak jilid kedua. Akrobat dengan sistem, teknologi, dan sumber daya manusia, kata Iwan. Untuk melakukan perubahan tersebut tak lepas dari keandalan dari Ya, untuk melakukan perubahan tersebut tak lepas dari keandalan dari pimpinan yang melakukannya. Tanpa ada keinginan perubahan dari pucuk pimpinan, akan sulit bagi Ditjen Pajak melakukan transformasi. Dalam melakukan perubahan itulah banyak pembuat kebijakan di Ditjen Pajak melewati masa-masa emosional yang menguji kesabaran. Iwan menceritakan ada banyak pimpinan di Ditjen Pajak harus berhadapan dengan para pegawai yang tidak ingin ada perubahan. Lika-liku perjalanan reformasi perpajakan jilid kedua cukup dilupakan saja karena terlalu pahit untuk dikenang, kata Iwan tersenyum. Semangat belajar. Perubahan di Ditjen Pajak juga tak lepas dari peran dari pegawai yang rutin meningkatkan kapasitasnya. Pengembangan kapasitas pegawai dilakukan baik yang secara pribadi maupun kelembagaan. Banyak pegawai Ditjen Pajak menempuh yang melanjutkan pendidikan ke luar negeri untuk belajar lebih mendalam terkait dengan pajak. Dari sisi teknis, Ditjen Pajak juga memberangkatkan pegawainya untuk studi banding ke beberapa negara. Belajar dari negara-negara yang sukses memungut pajak dari WP, tidak hanya mengutip kisah sukses dari negara lain saja. Robert menjelaskan, mereka juga belajar dari kegagalan dari negara lain dalam mengutip pajak. Salah satu implementasi pembelajaran dari negara lain adalah pendirian pusat pengolahan data dan dokumen perpajakan yang bertugas untuk mengelola data SPT yang masuk ke Ditjen Pajak yang meniru pola yang dilakukan oleh Australia dan juga Afrika Selatan. Kita punya benchmark dari banyak negara lain, ungkap Robert. Kebijakan perpajakan yang banyak diadopsi Indonesia adalah Australia, Singapura, Amerika Serikat, dan Jepang. Khusus untuk penguatan penerimaan pajak, Robert bilang mereka banyak belajar dari otoritas pajak di Jepang. Salah satu unit teknis hasil studi banding itu adalah PPDDP. Seiring perjalanan waktu, Direktur Jenderal Pajak tidak hanya membutuhkan orang yang ahli dalam bidang perpajakan saja, terlebih di era teknologi.
Ditjen Pajak juga membutuhkan banyak sumber daya dari disiplin keilmuan yang lain, mulai dari akuntan, ekonom, auditor, IT, termasuk ahli hukum perpajakan, dan banyak lagi. Di era reformasi pajak jilid kedua, ada banyak kebutuhan sumber daya dengan beragam kompetensi yang direkrut Ditjen Pajak. Sebagian perekrutan dilakukan dengan pengembangan sumber daya yang ada melalui fit and proper test sebagian melalui perekrutan terbuka. Dalam catatan Mahfud, kelemahan yang kerap kali menyulitkan DJP adalah harus mengikuti prinsip dan aturan aparatur sipil negara yang kerap tidak sesuai dengan kebutuhan mereka. Sementara sebagai pemungut pajak, mereka kejar-kejaran dengan perusahaan yang ikut dinamika ekonomi global. Contoh dalam merekrut IT andal, kami harus bayar mahal dan tidak bisa dibayar dengan gaji ASN, kata Mahfud. Namun demikian, Dedi Rudaidi, Direktur Penyuluhan Pelayanan Humas Ditjen Pajak 2011-2012 mengatakan, terlepas dari tantangan yang ada, Ditjen Pajak berusaha menggali potensi yang ada di organisasi. Tahapan-tahapan awal yang dilakukan adalah melakukan edukasi dan meningkatkan keahlian dari sumber daya yang ada. Sistem canggih, organisasi hebat, kebijakan hebat, tapi jika tidak memiliki SDM yang kuat, maka semuanya sia-sia saja, kata Dedi. Dalam pengalaman Dedi yang pernah duduk di bagian kepegawaian di Ditjen Pajak, tidak semua pegawai di Ditjen Pajak ingin reformasi pajak berjalan. Ada juga pegawai yang merasa mapan karena berada di zona nyaman dengan kondisinya dan khawatir posisinya terancam oleh perubahan. Dalam teori reformasi birokrasi yang digagas Kayden dalam Susilo Zauhar 2007, penolakan itu merupakan bagian dalam melakukan reformasi administrasi, sebab reformasi administrasi merupakan sebuah dorongan melakukan perubahan atau penyempurnaan suatu sistem administrasi yang dilakukan secara sadar dan terencana terhadap resistensi atau penolakan atas perubahan. Usaha melakukan reformasi pajak jilid kedua tersebut tidaklah berjalan mulus. Ada banyak kendala dan tantangan yang mereka hadapi, baik di internal maupun di eksternal. Ambil contoh, pembentukan instansi baru menyesuaikan kebutuhan dari Ditjen Pajak tak selamanya bisa dilakukan karena berbentuk regulasi yang ada di birokrasi. Agar bisa mendirikan unit teknis atau perubahan struktur organisasi di bawah Ditjen Pajak, mereka harus melapor ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB. Kalau pembentukan wilayah kerja baru itu pasti ada birokrasi baru, kami harus lapor ke Kemenpan RB, kata Dedi. Perjalanan mengubah tata laksana organisasi itu juga tidak mudah, hingga akhirnya mereka melakukan pendekatan dengan regulator tentang ASN. Meski tak semua dikabulkan, pelonggaran dalam mengatur dan menempatkan pegawai eselon 3 di Ditjen Pajak telah ikut membantu proses reformasi pajak jilid kedua. Namun untuk mendapatkan kemudahan tersebut dibutuhkan negosiatur ulung yang bisa melakukan pendekatan ke banyak pihak. Pembelajaran dari kasus Gayus dan Asian Agri. Tantangan dalam proses reformasi pajak datang dari dalam Ditjen Pajak, juga dari para wajib pajak. Dua pegawai pajak yang berusia muda yang mencoreng Ditjen Pajak selama reformasi pajak jilid kedua, yaitu Dana Widiatmika dan Gayus Halomuan Pertahanan Tambunan. Keduanya menyalahgunakan kewenangannya selama menjadi pegawai Ditjen Pajak. Selain itu masih ada Bahashim Asifi, Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Jakarta 7, ketika kasus pencuciannya terungkap pada Maret 2009. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada 9 November 2012 memvonis Dana hukuman penjara 7 tahun. 3 kejahatan yang terbukti melakukan pegawai Ditjen Pajak golongan 3C ini adalah menerima gratifikasi uang senilai 2,75 M dalam urusan utang pajak PT Mutiara Virgo, melakukan pemerasan terhadap PT Kornet Trans Utama sebesar 1 miliar rupiah sebagai kompensasi untuk menurunkan utang pajak, dan pencucian uang atas kepemilikan uang 11,41 miliar dan 302.000 dolar Amerika Serikat di rekeningnya. Kejahatan ini dilakukan pada 2006. Gayus divonis 7 tahun pada 19 Januari 2011 atas penyalahgunaan wewenang saat menjadi pegawai pajak
Gayus ketika menangani keberatan pajak PT Surya Alam Tunggal yang menyebabkan negara rugi 570,92 juta rupiah. Pegawai Ditjen Pajak golongan 3A ini juga terbukti menyuap, menyogok penyidik Direktur 2 Badan Reserse dan Kriminal Komisaris Polisi Arafat Enani melalui kuasa hukumnya Haposa Hutagalung sebesar 10.000 US dollar dan menyogok Hakim Mutadi Asnun sebesar 40.000 US dollar saat berperkara di Pengadilan Negeri Tangerang, serta memberikan keterangan palsu dalam proses penyidikan. Mahkamah Agung kemudian memperberat hukuman Gayus menjadi 12 tahun. Gayus juga dihukum 8 tahun dalam kasus penggelapan pajak PT Mitra Citra Raya, PT Megah Citra Raya, dan 8 tahun kemudian dan 8 tahun lagi untuk kasus pencucian uang dan penyuapan penjaga tahanan Brimob Kelapa II, Depok, Jawa Barat. Gayus kemudian mengajukan keberatan dan Mahkamah Agung kemudian mengurangi hukumannya menjadi 26 tahun. Tapi hukumannya kembali ditambah 3 tahun untuk kasus pemalsuan paspor. Total Gayus dihukum 29 tahun. Kasus lain yang berhimpit dengan Gayus adalah terungkapnya kejahatan pencucian uang yang dilakukan Mbah Hashim Asifi. Kasus ini berawal ketika Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan mengirim 304 transaksi dalam rekening Mbah Hashim bersama anak dan istrinya senilai 885 miliar dalam kurun 2004-2010. Dari jumlah itu, 47 transaksi diantaranya mencurigakan. Mabes Polri kemudian menangkap Mbah Hashim pada 9 April 2010. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jaksel mengatakan Mbah Hashim terbukti melakukan tindak pidana korupsi dengan menerima suap 1 miliar rupiah pada 2005 dan tindak pidana pencucian uang. Mbah Hashim diketahui membuka sejumlah rekening atas nama anak dan istrinya untuk pemindahan uang. Mbah Hashim divonis 10 tahun plus denda 250 juta rupiah. Hakim juga memerintahkan harta sebesar 61 miliar rupiah dan 681.153 US dollar disita untuk negara. Gayus merupakan salah satu kasus pajak yang menyita perhatian publik karena kekayaannya yang luar biasa. Total uang Gayus yang disita polisi dari berbagai rekening dan deposito mencapai 74 miliar rupiah. Hakim juga memerintahkan penyitaan atas 31 batang emas, masing-masing seberat 100 gram, harta yang luar biasa untuk pegawai pajak berusia 31 tahun. Dan belum 10 tahun bekerja di Ditjen Pajak, golongannya pun masih 3A. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing 5, Musinin dalam gathering bersama WP di kantornya di Jalan Gatot Subroto, pada 6 Juni 2012 mengungkapkan Gayus menjadi sebuah ironi di tengah upaya Ditjen Pajak menjalankan reformasi pajak. Internet Metro Mini S640 Pasar Minggu Tangerang, Tanah Abang sudah menggenerikan nama Gayus pada halte depan kantor pusat Ditjen Pajak, katanya seperti dikutip dari detik.com. Kasus Dana, Gayus, dan Mbah Hashim ini terjadi di awal-awal pelaksanaan reformasi pajak jilid kedua. Semangat seluruh pimpinan dan pegawai Ditjen Pajak untuk membenahi diri seperti dihadapkan pada tembok tebal. Musinin masih dikutip dari detik.com mengakui bahwa menjalankan reformasi birokrasi tidaklah mudah karena mensyaratkan transformasi budaya baru. Di internal Ditjen Pajak katanya ada sekelompok pegawai yang anti perubahan. Jumlahnya sama dengan mereka yang menjadi motor perubahan, namun kita tidak menyerah, ujar Musinin. Dia juga mengatakan bahwa di samping pengawasan melekat yang belum optimal dalam sebagian kasus di KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme, WP juga diuntungkan karena mereka bisa membayar pajak dalam jumlah yang jauh lebih kecil dari yang seharusnya, sehingga mereka memilih tidak mau melapor. Kasus Gayus, Dana, dan Mbah Hashim bagaikan cambuk besar yang menampar punggung institusi Ditjen Pajak, namun tidak hanya lembaga yang kena pecut. Sekitar 32.000 pegawai pajak saat itu juga mengalami derita yang sama, padahal masih banyak petugas pajak yang bekerja dengan integritas tinggi, tapi mereka ikut menerima stigma dari kasus Gayus. Kondisi ini menjadi pembelajaran penting bagi Ditjen Pajak. Kasus Gayus menjadi pengalaman pahit karena sangat terkait dengan kepercayaan masyarakat. Melihat kondisi inilah, pembuat kebijakan di DJP melakukan pembenahan.
Selain berusaha memperbaiki citra ke luar negeri, Ditjen Pajak juga keluar maksudnya, Ditjen Pajak Ditjen Pajak juga berbenah memperbaiki mental dari petugas pajak. Staf ahli Menkeu bidang kepatuhan pajak, Yon Arsal, menceritakan kasus Gayus menjadi pelajaran bagi Ditjen Pajak untuk memperkuat integritas dengan meluncurkan program DJP Maju Pasti. Dirjen Pajak Muhammad Ciptarjo mendeklarasikan DJP Maju Pasti di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak Jakarta pada 18 Agustus 2010. Program dan sekaligus jargon baru ini merupakan kependekan dari profesionalisme, integritas, teamwork, dan inovasi. Deklarasi program DJP Maju Pasti merupakan puncak dari serangkaian pelatihan kepada seluruh pegawai Ditjen Pajak. Deklarasi dibacakan serentak di kantor-kantor pajak di seluruh Indonesia berbarengan dengan deklarasi di kantor pusat. Menurut Yon, DJP Maju Pasti berisi pemaparan atau penjelasan kepada unit-unit vertikal mengenai reformasi yang sedang dan akan dilakukan Ditjen Pajak. Dirjen Pajak Muhammad Ciptoarjo Juli 2009 sampai Januari 2011 mengatakan kasus Gayus dan Basi membuat 2010 menjadi tahun terberat dalam perjalanan sejarah Ditjen Pajak. Kedua kasus ini justru terjadi ketika reformasi pajak tengah dimatangkan dan sudah memasuki fase kedua. Namun kami tidak tinggal diam. Kami membuat strategic paper, dokumen perencanaan strategis, mencari kelemahan kami sehingga kami muncul dengan 74 crash program untuk jangka pendek. Hingga akhir tahun 2010, kata Cipto Arjo. Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Luki Alfirman mengatakan bahwa crash program disusun setelah terungkapnya kasus Gayus Tambunan itu. Kasus Gayus sangat mencoreng, kata Luki, yang pada saat dokumen itu disusun menjadi Kepala Subdirektorat Manajemen Transformasi pada Dirjen Pajak. Luki menceritakan, pelaksanaan crash program didasari alasan bahwa ada banyak sistem yang lemah, terutama sistem yang ada pada proses bisnis. Akibat sistem yang lemah itulah, pegawai pajak bisa gelap mata dan memanfaatkannya. Makanya kita siapkan crash program. Kita lihat end-to-end sistemnya, kemudian kita persiapkan program pemeriksaan pakai CRM atau Compliance Risk Management, kata Luki. Manajemen resiko